Halo semuanya, kembali lagi di channel Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Dalam pembahasan video kali ini, saya akan bercerita tentang kajian Suluk Syekh Malaya, Brandal Lokajaya, Pupuh 1, bait 1-5, Dandang Gulo, Suluk Syekh Malaya. Kajian berkata, dikisahkan dalam tembang Dandang Gulo yang ada diselesaikan tembangnya dalam pengubahannya. Kalimat yang tadi adalah pembukaan yang sering kita temui dalam karya-karya klasik, menerangkan bahwa apa yang disampaikan dalam risalah ini digubah dalam bentuk tembang mocopat, melestarikan nasihat yang ditularkan sebagai contoh teladan yang bisa ditiru pada saat Kanjeng Sunan Kalijaga ketika nakal dicoba oleh sang guru Kanjeng Sunan Bonang. Maksud dari pengubahan risalah ini adalah agar apa yang disampaikan bisa menjadi teladan yang patut ditiru oleh generasi yang akan datang. Cerita yang akan disampaikan adalah kisah ketika Sunan Kalijaga masih dalam keadaan nakal. Beliau kemudian diuji oleh sang guru dengan berbagai cobaan. Mengapa beliau harus menjalani berbagai cobaan itu? Dan mengapa cobaannya begitu berat? Hal itu karena Sunan Kalijaga ketika muda memang sangat nakal. Kenakalannya disampaikan dalam bait berikut. Lokajaya beranak cucu satu yang bertempat di negeri Tuban. Lokajaya adalah nama lain dari Sunan Kalijaga ketika masih menjadi berandal. Tuban adalah kadipaten yang dipimpin Arya Wilatikta, ayah dari Lokajaya. Lokajaya ini sudah mempunyai istri dan seorang anak yang ditinggal di negeri Tuban. Istrinya ditinggal selalu. Sangat-sangat nakalnya berkeliaran di hutan di siang malam mencari tempat berjudi. Frasa Sabawono Siang Ratri adalah ungkapan bahwa Lokajaya ini selalu pergi tak karuan tempat yang dituju. Kegemarannya adalah mencari tempat-tempat perjudian di mana saja berada. Tidak tentu perginya kemana dan kapan, tidak peduli waktu. Siang dan malam, para tokoh-tokoh penjudi diajak bermain. Kalau kala, kemudian bersembunyi di hutan. Pekerjaannya membegal. Kata begal secara bahasa artinya mencelakai orang dengan jalan, menghalangi kakinya agar yang bersangkutan jatuh. Sehingga begal biasa dipakai menyebut perampok yang mencegat orang di jalan atau menghalangi perjalanan seseorang untuk diminta harta bendanya. Si Lokajaya ini kegemarannya setiap hari hanya berjudi. Dia selalu menantang orang yang kegemarannya sama atau para tokoh yang sudah dikenal luas sebagai tukang judi untuk diajak bermain judi. Dia tidak selalu menang karena watak dari permainan judi untung-untungan. Tidak ada orang yang mahir bermain judi karena kemahiran berjudi itu tidak ada. Yang ada tipu daya dalam berjudi. Namun peruntungan orang yang mahir berjudi pun tak tentu. Itulah sebabnya judi termasuk perbuatan yang dilarang. Lokajaya ini pun sering kalah juga. Dan kalau kalah, kemudian bersembunyi di hutan. Dia menunggu orang lewat untuk dibegal atau dirampok di tengah jalan.
Kalau kalah judi keplek, judi dadu, judi putaran. Dia sering ngumpet di hutan, apalagi kalau dia kalah berjudi keplek, yakni judi tebak-tebakan yang biasa dilakukan orang keturunan Arab di zaman itu. Juga judi kecek, yakni judi dengan dadu. Juga judi posing, yakni judi dengan memutar jarum sehingga berhenti di area tertentu. Pada area tersebut dipasang taruhan. Jika jarum berhenti di area itu, pemasang taruhan yang menang dan berhak mengambil taruhan orang lain. Judi ini sering dinamai judi putaran. Judi jenis ini masih sering ditemukan pada pertunjukan wayang kulit di desa-desa. Tidak tertinggal semua permainan, siang malam pekerjaannya dan mengkonsumsi opium, sehari habis setel. Kata gotang artinya tidak lengkap. Tan gotang artinya tidak pernah si Lokajaya ini tidak lengkap main judinya. Segala permainan judi tidak tertinggal olehnya, apapun jenisnya. Judi itu mengasyikan. Oleh karenanya orang Jawa menyebutnya dengan istilah kasukan atau kegemaran yang berlebihan. Oleh karena sangat mengasyikan, kadang orang lupa dengan biaya atau uang yang telah dikeluarkannya untuk main judi itu. Tiba-tiba saja sudah mendapati dirinya bangkrut. Selain judi, Lokajaya juga mengkonsumsi opium atau apiun, jenis candu yang dibawa orang dari negeri mancanegara. Harganya mahal sekali karena barang impor. Tapi tak apa, karena Lokajaya anak adipati, seorang penguasa yang pasti mempunyai kekayaan yang banyak. Dalam sehari dia bisa habis setel. Tel adalah satuan mata uang kuno. Entah berapa kursnya dengan rupiah kini. Yang jelas banyak sekali. Bandingkan dengan orang yang mengkonsumsi sabu atau narkoba lainnya. Menggoda istri dari orang lain di kanan kirinya. Kalau kepergok suaminya, suaminya segera dibunuh. Tak terhitung lagi dia hutang nyawa. Ini sungguh keji. Dia juga suka menggoda istri orang lain. Apalagi dia seorang bangsawan, pasti terlihat tampan dan cakap. Banyak wanita yang tergoda. Kalau kepergok oleh suami wanita itu, bukannya bertobat minta maaf, malah si suami dibunuhnya. Sudah tak terhitung lagi dia berutang nyawa kepada banyak orang. Kalau sudah kalah, dia dalam berjudi, menghadang di jalan dengan maksud membegal. Tak puas hanya barangnya saja yang punya diminta mati. Selain keji, Lokajaya juga kejam. Kalau sudah kalah main judi, dia menghadang orang di jalan. Kalau membegal, dia tidak puas hanya mengambil barangnya saja. Yang punya barang pun diminta nyawanya alias dibunuhnya. Kalau malam merampok mencuri, yang punya harta dibunuh, hartanya dijara. Ngampak artinya merampok, yakni datang dengan terang-terangan ke rumah seseorang untuk menjarah hartanya. Sedang mencuri adalah datang mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan si empunya harta. Ngampak lebih jahat karena biasanya dilakukan penjahat yang sudah profesional. Akan halnya si Lokajaya, pastilah dia mempunyai ilmu kanuragan yang cukup, karena sebagai anak adipati pasti terdidik dalam olah keprajuritan sejak kecil. Jadi bukan hal yang menakutkan baginya menghadapi orang lain. Demikianlah selamanya setiap kala tadi ketika dia berjudi, bermain keplek kegemarannya. Begitulah kegemaran Lokajaya yang selamanya
hanya memperturutkan kesukaan dalam berjudi dan bersenang-senang. Seluruh malima sudah dilakukannya, sungguh seberat-beratnya kejahatan. Dimarahi sungguh tidak sembuh, kalau dituruti sungguh semakin menjadi. Ayahandanya masgyul, hatinya dibuanglah sudah. Lokajaya ini serba menjengkelkan. Kalau dimarahi tidak sembuh kebiasaan buruknya, kalau dituruti malah semakin menjadi-jadi. Ayahandanya Adipati Wilatikta sudah masgyul hatinya. Hatinya sudah mengeras, tidak ada lagi rasa belas kasih kepada putranya. Diusirlah Lokajaya dari Pura Kadipaten. Kalau aku tidak mempunyai anak yang nakal, mati pun aku tak mau tahu. Mending segera dicabut nyawanya. Ada di dunia membuat malu semuanya, malah semakin banyak kejahatannya. Adipati Wilatikta sudah sangat jengkel sehingga mengeluarkan kata-kata seperti tadi. Sudah sangat malu beliau oleh ulah anak laki-laki semata wayangnya itu. Malah dia berharap agar segera mampun saja si Lokajaya itu. Hidup di dunia hanya membuat malu keluarga besar, dan semakin lama hidup juga semakin banyak kejahatannya. Mati pun tidak akan disesali. Begitulah akhirnya Lokajaya benar-benar diusir dari Kadipaten Tuban oleh ayahnya. Dia tidak menyesal, malah kejahatannya semakin menjadi-jadi. Dia kini merasa bebas untuk berbuat jahat. Namanya kian dikenal di seluruh wilayah Tuban dan sekitarnya sebagai berandal Lokajaya. Dan demikian kajian Suluk Syekh Malaya Lokajaya Bertobat Pupuh 1 Bait 6-10 Dandanggulo Suluk Syekh Malaya. Kajian berkata, sudah terkenal kenakalannya sangat berlebih, Raden Lokajaya dari negeri Tuban, putra sang Adipati Tuban sendiri. Kenakalan Raden Lokajaya sudah sangat dikenal semua orang. Raden Lokajaya dari Tuban, putra dari sang Adipati sendiri. Tidak ada yang kasihan karena kenakalannya sangat-sangat meresahkan masyarakat. Ketika diusir orang tuanya, tidak ada yang menampungnya. Satu-satunya tempat bagi dia adalah arena perjudian, yang di sana dia merasa nyaman. Tersebutlah sudah pergi sendirian, tidak menoleh pada ayah ibu. Sudah beberapa hari sang Raden sendirian. Sejak kepergiannya, dia selalu sendirian. Katang Langut menggambarkan kesepian yang sangat terasa olehnya, bahwa dia tidak mempunyai siapa-siapa. Tidak ada ayah ibu lagi yang memarahi dan menasehati. Memang kalau semua sudah hilang dari kehidupan, baru terasa kalau mereka begitu berharga. Itu pula yang dirasakan Raden Lokajaya sejak dia pergi. Kini dia bebas berbuat sekehendaknya, tapi mau apa? Apa artinya kebebasannya kini? Tanpa siapapun, dia merasa sepi. Sudah berapa hari dia dalam keadaan kesepian tersebut, di mana tanah sempat melakukan begal. Didatangi tak menghitung terpisah jurang-curam, sehingga terlunta-lunta. Hatinya yang kesepian, kosong, melangut, membuatnya tergerak ke tempat-tempat yang membuat dia bisa begal lagi. Dia kira tempat itu akan membuat hidupnya kembali meraih kepuasan. Dia datangi tempat itu, tak menghitung tempat itu terpisah jurang yang curam. Perjalanannya mencari kepuasan hati membuatnya terlunta-lunta.
Dia kira setelah bebas melakukan apa saja, dia akan puas. Ternyata hidupnya kini kosong. Tersebutlah kesialan sang tampan dalam perjalanannya. Tidak menang malah modalnya habis, tombok pakaiannya, selain senjatanya. Dalam perjalanannya, ternyata yang ditemui hanyalah kesialan. Bukannya menang berjudi, yang ada malah kalah. Pakaiannya dipakai tombok, selain itu juga senjatanya. Sang pekik atau sang tampan adalah sebutan bagi orang yang diceritakan ini. Ungkapan itu sering dipakai dalam menceritakan tokoh utama yang digambarkan sebagai orang yang tampan. Selain itu, juga sering dipakai ungkapan sang binagus, artinya sama. Kata anggarani pun tampaknya merujuk pada anggar atau tempat keris atau pedang. Orang zaman dahulu menganggap senjata sebagai perlengkapan pakaian, maka senjata seperti keris sering disebut ageman. Ini pun juga sudah dipakai tombok berjudi dan kalah. Para tokoh judi dimintai hutang sehingga disia-siakan di setiap tempat. Karena sudah tidak ada yang bisa dipakai tombok lagi, maka dia mendatangi tokoh-tokoh judi. Kepada mereka dia minta agar diberi hutang. Tapi karena sudah tak punya apa-apa lagi dan juga sudah diusir dari kadipaten, maka banyak orang tidak mau lagi meminjaminya. Dia bahkan disia-siakan oleh mereka, tak lagi dipandang. Kira-kira selama 3 hari 3 malam menahan tidak mendapat hasil, membegal pun tidak berhasil. Selama 3 hari dia bertahan dalam upayanya mencari pinjaman itu. Selama 3 hari dia bertahan dalam upayanya mencari pinjaman itu, tetapi tidak berhasil. Ketika dia membegal pun tidak mendapat hasil apapun. Memang kesialan sedang menimpanya bertubi-tubi. Dia akan bersembunyi di tengah hutan belantara. Kalau ada orang yang datang, dibegal diharap matinya. Karena sudah terpojok di pergaulan sesama berandal pun menjauh, maka dia bermaksud bersembunyi di tengah hutan belantara. Siapapun yang datang atau lewat di hutan itu akan dibegal, dibunuh, dan dirampas hartanya. Pada suatu hari, Kanjeng Sunan Bonang berjalan sendirian tanpa pengiring di tengah hutan. Pada suatu hari di tempat Lokajaya bersembunyi, lewatlah Kanjeng Sunan Bonang. Beliau sendirian, tanpa pengiringnya mengawal. Sunan Bonang adalah salah satu wali yang mengajarkan agama Islam di tanah Jawa. Raden Lokajaya melihat kalau ada orang yang lewat, gemerlap pakaiannya. Raden Lokajaya melihat seseorang yang lewat itu berpakaian gemerlap. Pakaiannya sangat bagus. Pastilah dia orang yang membawa harta yang banyak, uang atau emas sebagai bekal perjalanan. Ini agak aneh kalau Sunan Bonang memakai pakaian gemerlap, karena beliau orang yang zuhud dan warok. Ada riwayat bahwa beliau sengaja melakukan itu dan juga sengaja lewat di tempat itu untuk menyadarkan si Lokajaya. Jadi Kanjeng Sunan sengaja memakai pakaian bagus agar menarik perhatian berandal Lokajaya yang sedang mengintai di wilayah itu. Segera didekati Kanjeng Sunan, maksud hati segera dibegalnya. Tampaknya pancingan Kanjeng Sunan berhasil. Lokajaya segera mendekat dengan maksud membegalnya. Sudah mengerahu, Sunan segera keluar keramahannya. 4 orang, 5 dengan sang guru yang sama rupanya mengepung sang tampan.
Sunan sudah mengetahui kedatangan Lokajaya yang hendak membegal. Seketika muncul karomahnya. Di tempat itu terlihat 4 orang bersama sang guru yang rupa dan pakaiannya sama. Kelima orang yang serupa itu mengepung Lokajaya. Dipukul tongkat, Raden Lokajaya pingsan, tak bisa bergerak. Ketika siuman segera lari. Hanya dengan alat sederhana yang bukan senjata, Lokajaya sudah pingsan dipukulnya. Lokajaya tidak bisa bergerak, tetapi segera siuman. Begitu sadar musuhnya bukan orang sembarangan, dia bermaksud melarikan diri. Nyalinya menciut karena begitu mudah dia dikalahkan. Akan ke barat larinya sang tampan, disabet tongkat jatuh telentang. Begitu lari, Lokajaya langsung disambut dengan sabetan tongkat oleh orang misterius tadi. Seketika jatuh telentang, seakan punah kesaktian yang selama ini dibanggakannya. Berlari dipukul lagi, ke barat segera dipukul, lari ke utara dipukul. Dongkol dalam hatinya, jatuh tertunduk sang tampan. Tidak ada lagi tempat lari. Ke barat dipukul, ke utara digebuk. Hatinya mendongkol putus asa. Terjatuh duduk sang tampan, teronggok tiada daya lagi. Hatinya penuh tanda tanya, siapakah orang ini? Segera turun menemui Sunan Bonang. Lokajaya tersadar ucapan tobatnya bertubi-tubi menurut pada kehendaknya. Kanjeng Sunan Bonang segera turun menemui Lokajaya yang teronggok tanpa daya. Apa yang dialaminya membuatnya takjub. Selama ini dia mengira kalau sudah sakti, sehingga tidak takut kepada siapapun. Sikapnya begitu kejam kepada orang lain, tak segan-segan untuk membunuh. Namun kali ini dia kena batunya hanya dengan senjata tongkat. Itu bukan senjata. Dia takluk. Sungguh dia tak mampu berkata-kata lagi di hadapan manusia agung yang tenang sikapnya ini. Seluruh kekuatannya seperti dilolosi. Kini dia teronggok pasrah tanpa daya, dan dia bertobat. Kata sukma artinya ruh. Saya atau penerjemah lebih suka mengartikan sukma sebagai maha suci, karena ruh itu suci. Oleh Kanjeng Sunan Bonang, Lokajaya diberi nama Syekh Malaya, artinya masih dikasihi oleh Tuhan yang maha suci. Kata Malaya dari kata laya yang artinya mati, dan awalan ma yang artinya menuju. Malaya artinya menuju kematian. Jika kita perhatikan pertapaan yang dilakukan oleh Lokajaya sungguh berat. Pastilah orang biasa akan mati jika melakukan seperti itu. Jadi pertapaan yang dilakukan seperti sengaja mencari mati atau malaya. Namun Lokajaya masih hidup karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cocok dengan perkataan Kanjeng Sunan Bonang berikut. Karena engkau kuat tidak makan minum selama setahun, tanda pertapaanmu diridhoi dan dikabulkan. Sunan sendiri mengungkapkan bahwa kekuatan yang diperoleh oleh Lokajaya karena ridho dan seizin Allah, sehingga kuat tidak makan dan minum selama setahun. Juga tidak beristirahat dan bergerak sama sekali. Dia ibarat mati. Pasti
selama itu timbul keinginan dan keraguan padanya, tetapi dia dapat menyingkirkan semua itu. Dirinya sudah tidak peduli lagi dengan nasibnya, yang diinginkan hanyalah diterima taubatnya. Dia sudah mampu menjalani mati sajroning urip, yakni matinya keinginan dan hawa nafsu, dan sanggup memenuhi sekehendak Tuan Guru. Lokajaya tak jua mendapat petunjuk tentang ilmu-ilmu agama. Yang dilakukan dari awal sampai akhir hanya menjalani bertapa saja. Selalu saja disuruh bertapa, setelah disuruh menunggu tongkat, kemudian masih disuruh menunggu pohon beringin besar. Tidak boleh pergi-pergi selama masa bertapa itu. Jadi, setelah bertapa dengan menunggu pohon beringin di tengah hutan selama setahun, sudah 2 tahun Lokajaya bertapa. Mengapa Kanjeng Sunan tak juga mengajarkan ilmu-ilmu agama dan hanya menyuruhnya bertapa saja? Itulah hebatnya sang guru. Dia mengerti apa yang dibutuhkan oleh muridnya. Hal terbesar yang membuat muridnya jatuh adalah mengikuti hawa nafsu. Maka hawa nafsunya harus dimatikan dahulu. Maka dia harus bisa menjalani mati sajroning urip, yakni mematikan keinginan duniawi. Adapun mengenai ilmu-ilmu agama, Sunan yakin Lokajaya tidak kurang. Sejak kecil dia telah dididik oleh ayahandanya, Bupati Wilatikto di Tuban. Yang dia perlukan sekarang adalah zikir, mengingat kembali apa yang sudah dipelajarinya dahulu. Juga zikir untuk menyadari sangkan paraning dumadi. Dengan cara melatihnya bertapa, Sunan sedang membangkitkan gairah Lokajaya untuk bergerak kepada wujud sejati, sejatining wujud. Rupanya 2 pertapaan terdahulu dianggap belum cukup. Lokajaya kemudian disuruh berpindah bertapa dengan cara lain, kali ini dengan dikubur di tengah hutan. Setelah setahun tapa pendem atau bertapa dengan cara dikubur, datanglah Sunan Bonang untuk melihat sang murid, untuk kemudian memberi perintah selanjutnya. Setelah tapa pendem selesai, lalu masih disuruh untuk tafakur di Kalijaga, maka Lokajaya kelak juga dinamai dengan nama itu, yakni Sunan Kalijaga. Tentang nama Kalijaga ini, ada pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah jaga kali atau menjaga sungai. Karena Lokajaya disuruh bertapa di pinggir sungai, tetapi dari apa yang tertulis dalam suluk ini, Kalijaga tampaknya merujuk ke sebuah nama wilayah. Disuruh untuk tafakur di Kalijaga selama setahun, tidak boleh makan dan tidur, juga tidak ditunggui oleh sang Sunan, bahkan sampai ditinggal ke Mekah juga. Namun Raden Lokajaya tidak sembrono dalam bertapa, selalu memenuhi perintah sang guru. Setelah genap setahun, Sunan Bonang mengunjungi Syekh Malaya. Dia ditemukan masih dalam keadaan tafakur di Kalijaga, seperti ketika ditinggal dahulu. Kanjeng Sunan Bonang melihat kesungguhan bertapa Syekh Malaya, segera memerintahkan untuk berhenti. Pertapaannya dianggap cukup, dan oleh Sunan Bonang beliau diangkat sebagai wali penutup untuk menggenapi Dewan Wali yang bertugas menata agama di Kerajaan Demak. Dewan Wali ini disebut Wali Songo. Mengenai artinya ada banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa disebut wali artinya Dewan Wali. Wallahu alam. Kita tidak berkepentingan untuk memperdebatkan itu semua. Kita hanya belajar sastra klasik. Marilah kita batasi bahasan kita pada apa yang tertulis di sini saja. Adapun keterangan tambahan hanya dipakai sebagai tambahan wawasan. Sekedar catatan,
Ada yang mempertanyakan mengapa Sunan Kalijaga atau Syekh Malaya sudah diberi kedudukan wali oleh Sunan Bonang, padahal sang guru belum memberi wejangan kepadanya tentang ilmu-ilmu keislaman. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pengajaran bagaimana yang dilakukan oleh Sunan Bonang yang dapat kita ketahui hanyalah yang tertulis dalam catatan ini. Selain itu, kita tidak mendapat informasi yang cukup. Mungkin saja selain apa yang tertulis itu, Lokajaya juga mendapat pengajaran lain. Yang kedua, janganlah menganggap remeh pertapaan yang dilakukan oleh Lokajaya. Apa yang dilakukannya, bertapa dengan beruntun itu sungguh berat dan tidak semua orang bisa melakukannya. Bandingkan dengan orang-orang di masa kini, ketika hidupnya selalu bergelimang dosa, hanya dengan berganti baju dan menyatakan hijrah lalu menjadi seorang ustadz. Mana yang lebih baik layak antara keduanya sebagai penganjur agama? Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Semaradana. Nah, itulah. Perbaikilah agamamu, agama untuk menata tata cara memuliakan Tuhan yang Maha Melihat. Perbaikilah agamamu. Kalimat ini mengandung pengertian bahwa Lokajaya sebelum bertobat sudah mengenal ilmu agama, namun dia menggunakannya secara salah atau tidak diamalkan. Bahkan, dia terjebak dalam perilaku maksiat. Kemudian, Sunan Bonang mendudukan pengetahuan Lokajaya ke tempat yang benar, bahwa agama adalah untuk menata perilaku atau panata krama. Perilaku utama yang harus ditata adalah perilaku dalam memuliakan Tuhan. Krama ting hiang manon. Tuhan dalam bait ini disebut dengan salah satu sifatnya, yakni hiang manon, Tuhan yang Maha Melihat. Artinya, Tuhan sebenarnya selalu melihat perilaku kita dalam memuliakannya. Kalau engkau menata syariat iman petunjuk dari Tuhan yang Maha Agung, kang besar anugerahnya. Bukan hanya melihat sungguhnya Tuhan juga memberi kita petunjuk. Petunjuk itu berupa syariat yang dibawa para nabi, iman yang ada di dada kita, dan hidayat atau pituduh yang khusus dibisikkan dalam hati kita secara personal. Itu semua adalah anugerah yang besar dari Tuhan yang Maha Besar. Itu semua harus ditata. Dalam gatra ini, Tuhan disebut dengan sifatnya yang lain, yang agung. Artinya, walau anugerahnya tadi besar sekali, Tuhan jauh lebih besar. Tuhan tidak akan kekurangan anugerah dalam memberi, tidak akan pelit dalam memberi petunjuk karena Dia Maha Besar. Anugerah dari Tuhan yang Maha Besar meliputi kelebihan, kekuasaan maupun kesaktian dan keperwiraan. Anugerah dari Tuhan yang Maha Benar tidak saja berupa agama yang baik, namun juga meliputi hal-hal yang biasa kita gunakan dalam hidup sehari-hari. Segala kelebihan, kekuasaan, maupun kesaktian dan keperwiraan, semua itu juga anugerah. Dalam gatra ini, Tuhan disebut dengan sifatnya yang lain, yang widi, Tuhan yang Maha Benar. Artinya, semua anugerah yang diberikan kepada kita adalah benar dalam pandangan Tuhan. Dia tidak salah memberi. Keempat anugerah yang disebut dalam gatra ini berkaitan dengan kemampuan dalam bidang politik, yakni untuk urusan mengatur kehidupan orang banyak. Ini pun juga merupakan anugerah dari Allah SWT. Semua yang berkaitan dengan peperangan tak lain adalah anugerah yang tinggi, utama dalam keutamaan. Segala hal yang disebut di atas yang diperlukan dalam kehidupan dan pergaulan dalam masyarakat adalah anugerah yang tinggi, yang utama dalam keutamaan. Sampai di sini kita paham bahwa urusan politik, yakni yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak, jika kita mendapat anugerah dalam mengelola itu semua adalah anugerah utama. Utamanya ini seperti bayi yang awas kepada yang menguasai kepada dirinya. Perumpamaannya seperti seorang bayi yang dikuasai ibunya. Apapun bisa dilakukan oleh seorang bayi, tapi kuasanya terbatas. Yang awas kepada apa yang menguasaimu,
seperti seorang bayi kepada yang menguasainya. Pelaksanaannya ada pada dirimu, tapi tak punya kuasa. Pelaksanaan anugerah itu dalam segala yang telah disebut di atas adalah pada diri orang yang diberikan anugerah itu. Tapi ingatlah kepada yang memberi anugerah. Di sini kita mendapati istilah yang sering kita dengar, yakni purba wasesa. Purba artinya asal atau wit, yakni asal dari kuasa. Sedang wasesa adalah penggunaan kuasa itu. Maka sering kata itu disatukan menjadi kata majemuk, purba wasesa. Artinya kuasa dan pelaksanaannya. Misalnya pada kalimat purba wasesa wus dipasrahake marang aku, artinya kuasa atas sesuatu dan pengolahannya telah diserahkan kepadaku. Dalam kaitan dengan anugerah yang disebutkan di atas, yakni berkaitan dengan kasudibian, panguasan, kadikdayaan, dan kaprawiraan, kita manusia hanya diberi wasesa, yakni wewenang untuk menggunakannya. Adapun purba atau kuasa sepenuhnya adalah di tangan Sang Pencipta. Maka kelak kita akan ditanya tentang apa yang dikuasakan untuk kita itu. Engkau dikuasai Tuhan yang Maha Besar, yang besar segala anugerahnya. Oleh karena kita hanya pelaksana, maka yang sesungguhnya berkuasa adalah Tuhan yang Maha Agung. Disebut Maha Agung karena besar segala anugerahnya kepada manusia. Syekh Malaya berkata pelan, "Sangat berterima kasih, saya sangat hargai perkataannya. Saya meminta pada Paduka, meminta sekaligus diterangkan sejatinya sukma yang maha tinggi yang disebut iman hidayat." Syekh Malaya sangat berterima kasih atas penjelasan dari Sunan Bonang tadi. Di sini ada ungkapan patikbra kalinggo murdo. Arti secara bahasa adalah saya menempatkan nasihat itu di atas kepala. Maksudnya, nasihat tadi akan dijunjung tinggi, selalu diingat dan dilaksanakan. Syekh Malaya juga meminta diterangkan tentang rahasia dari Tuhan sebagai sukma luhur, zat yang maha tinggi yang telah menurunkan iman hidayat kepada manusia. Yang mantap dalam penerimaannya, yang bagaimana senyatanya, saya minta diterangkan seterang-terangnya. Iman hidayat yang dimaksud Syekh Malaya membuat manusia mantap dalam rasa menerima terhadap segala ketentuan, larangan dan perintah Allah. Sehingga siapa yang mencapai iman hidayat akan menjadi manusia takwa karena sudah benar-benar mengenal zat Allah dengan seterang-terangnya. Bagaimana caranya mencapai iman hidayat ini? Syekh Malaya minta diterangkan dengan seterang-terangnya. Kalau hanya sebangsa suara, saya turut gemanya. Kalau terlena seperti asap, tanpa hasil menjalani syariat. Syekh Malaya bertanya agar dapat mencapai nikmat iman hidayat, agar terang, yakin akan kekuasaan Allah SWT, sehingga dalam menjalani syariat dapat melakukan dengan sepenuh hati. Kalau tidak tanpa hasil menjalani syariat, karena hanya berupa olah tubuh semata, tanpa mendapat peningkatan keimanan, apa yang diminta oleh Syekh Malaya tidaklah mengada-ngada. Banyak orang menjalani syariat sebatas kulit luar, hanya dijalani seperti instruksi olah tubuh semata. Dalam istilah Sri Mangkunagara, hanya dijalani semata-mata sebagai sembah raga. Padahal syariat juga mengatur hati, jiwa, dan sukma manusia. Inilah yang ingin diperdalam oleh Syekh Malaya. Kajian berkata, Sunan Bonang berkata lembut, "Kalau engkau menginginkan yang terakhir, matikan segala ragamu. Belajarlah mati engkau, mumpung masih hidup." Sunan Bonang menyuruh agar Syekh Malaya mematikan raganya. Kata raga di sini segala hal yang berkaitan dengan raga. Kalau pada bagian yang lalu Syekh Malaya sudah berhasil mematikan keinginan raga, semisal makan dan minum, istirahat dan tidur, serta nafsu seksual, maka kali ini Sunan Bonang ingin memberi ujian yang lebih lanjut.
yakni dengan cara mematikan ego. Pada ujian yang lalu, Syekh Malaya telah berhasil menjalani pelatihan berat dan berhasil menundukkan nafsu. Itu pencapaian yang sangat bagus, tetapi tidak cukup bagi orang yang menginginkan iman hidayat, yakni hidayat samoloke. Petunjuk yang terang benderang. Masih ada satu lagi yang perlu ditaklukkan, yakni diri sendiri. Bagaimana caranya? Menepilah di hutan, jangan sampai terlihat seperti manusia. Sunan Bonang menyuruh Syekh Malaya untuk menyendiri di hutan, jangan sampai terlihat seperti manusia. Maknanya, hilangkan kemanusiaanmu. Dengan begitu, engkau mati sebagai manusia. Egomu dijatuhkan ke tempat yang paling rendah. Egomu mati. Sudah selesai, beliau mengajarkan. Kanjeng Sunan Bonang segera pergi dari Kalijaga ke arah timur laut perjalanannya. Setelah selesai memberi wejangan dan menyampaikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan, Kanjeng Sunan Bonang segera pergi. Arahnya ke timur laut. Kalau dilihat dari posisi Syekh Malaya yang bertapa di wilayah Tuban, sepertinya Sunan Bonang kembali ke pesantrennya di Bonang. Kira-kira seperjalanan, Syekh Malaya mengikuti di belakang, masuk ke tengah hutan belantara. Saonjotan adalah waktu atau jarak yang diperlukan untuk satu perjalanan dengan jalan kaki sampai istirahat. Setelah Sunan Bonang berlalu, saonjotan Syekh Malaya mengikuti beranjak dari tempat semula dan masuk ke hutan untuk melaksanakan amalan terakhirnya dalam rangka meraih iman hidayat. Akan bertapa ngidang yang dilakukannya, berbaur dengan kijang, menjangan, dan kalau tidur juga ikut bertengger seperti anak kijang, berkelompok tidak ketinggalan, sungguh seperti anak dari kijang. Yang dilakukan Syekh Malaya menafsirkan perintah Sunan Bonang untuk menghilangkan kemanusiaannya adalah dengan bertapa ngidang, yakni mengikuti segala tindak tanduk dari kijang. Segala perbuatan kijang diikutinya, makan, tidur, berkelompok, berlarian ke sana kemari seperti layaknya anak kijang. Begitulah yang dilakukannya sambil menunggu perintah selanjutnya dari sang guru, Kanjeng Sunan Bonang. Namun, apakah ini memang pertapaan terakhirnya? Dan sesudahnya tidak ada ujian lagi baginya? Kita akan lihat dalam kajian berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Suluk Syekh Malaya Si Kijang Kamanungsan. Pupuh 2 bait 18-22 Asmaradana. Kajian berkata, tersebutlah sudah genap setahun Syekh Malaya dilihat, malah sudah lebih dari janjinya. Sudah setahun kemudian Sunan Bonang kembali mengunjungi Syekh Malaya. Waktu itu sudah melebihi dari waktu yang sudah dijanjikan oleh Kanjeng Sunan sendiri. Berkata, waktu itu Sunan Bonang, kalau hendak sholat ke Mekah, sekejap mata sudah datang. Setelah sholat pulang segera. Memang banyak cerita kalau seseorang wali sering sholat ke Mekah dan kemudian sebentar saja sudah kembali ke Jawa. Hal ini tampak mustahil dan sebaiknya tidak dimakan mentah-mentah cerita ini. Misalnya seseorang mengatakan bahwa dia akan sholat zuhur di Mekah, tetapi kemudian dia sudah kembali, maka pastilah dia bohong karena waktu zuhur di Mekah masih sore harinya. Terkecuali dia bisa menjelajah waktu, maka hal itu mustahil. Tidak hanya soal ini, dalam berbagai kitab suluk, babat, dan serat-serat lama ada banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Kita mesti waskito dalam menafsirkan cerita-cerita itu. Boleh jadi cerita-cerita semacam itu mengandung isyarat yang tersembunyi. Namun kali ini kita tidak sedang membahas hal tersebut.
kita hanya mengkaji kitab klasik dalam pengertian secara gramatikal saja. Adapun hal-hal selain yang tertulis perlu pembahasan lebih lanjut dan bukan di sini tempatnya. Kita lanjutkan kajian kita. Berhenti di tengah hutan belantara, melihat yang berlarian, kijang beranak manusia. Syekh Malaya, sebagaimana dikisahkan dalam kajian yang lalu, telah bergerombol bersama kawanan kijang. Dia hidup dengan cara hidup kijang, makan dan minum, serta tidur dengan cara seperti kijang lakukan. Sunan Bonang melihat kejadian itu dan merasa heran karena belum mengetahui siapa si kijang berbentuk manusia itu. Sunan Bonang baru teringat kalau ada wali yang bertapa dengan cara kijang. Syekh Malaya namanya, segera didekati si kijang. Sunan Bonang baru teringat bahwa dahulu pernah menyuruh agar Syekh Malaya bertapa di tengah hutan sehingga tak terlihat seperti manusia. Beliau baru sadar bahwa Syekh Malaya telah bertapa ngidang, mengikuti kawanan kijang kemanapun perginya. Setelah ingat barulah Sunan mendekati kijang tersebut. Syekh Malaya berlari ngacir, larinya menunjang-nunjang, tak berhitung curang bertebing. Syekh Malaya yang masih bertapa ngidang berlari ngacir begitu didekati Sunan Bonang. Tampaknya dia sangat serius menjadi kijang, benar-benar sudah mati rasa kemanusiaannya. Terbukti dia berlarian sampai menunjang-nunjang layaknya kijang liar yang takut kepada manusia. Dia tidak lagi mengenali Kanjeng Sunan Bonang. Didekati tidak bisa, dijaring dan dijerat. Kalau kena jerat terlepas, menerjang jaring kelewat mudah. Didekati tidak bisa, dijaring dan dijerat. Kalau kena serat terlepas, menerjang jaring sungguh kelewat mudah. Si kijang jadian ini sungguh gesit layaknya kijang beneran. Dikerahkan alat jaring dan jerat, namun tak berhasil menangkapnya. Dijerat lepas, dijaring malah diterjang oleh si kijang dengan mudahnya. Marahlah sang guru, bertekad dalam hati meremehkan engkau kijang, semula seperti menangkap angin. Sang Sunan timbul amarahnya karena si kijang gagal ditangkap. Sesumbar artinya mengeluarkan perkataan menantang kepada lawan. Namun di sini dikatakan sesumbar sajroning nala, artinya dalam hatinya bertekad untuk berhasil menangkap si kijang jadian. Sang Sunan merasa diremehkan dengan kehadirannya, tidak dianggap oleh si kijang jadian. Padahal si kijang jadian memang benar-benar kesadarannya sebagai manusia telah hilang. Saya sentuh tak akan meleset, lebih lembut tak terlepas, yang kasar pasti gagal atau lolos. Kanjeng Sunan Bonang bertekad untuk menangkap si kijang. Beliau akan turun tangan sendiri dengan kemampuan yang beliau miliki. Disentuh takkan meleset, dengan cara yang halus takkan terlepas, dan dengan cara kasar pasti gagal lolos. Kalau gagal menangkap engkau, lebih baik jangan jadi manusia, wali wadah tanpa guna. Kanjeng Sunan Bonang sampai bertekad harus bisa menangkap. Kalau tidak, lebih baik tidak jadi manusia saja. Merasa malu kalau sampai gagal menangkap si kijang, merasa tak berguna, ibarat wali wadat tanpa hasil. Kami tidak tahu arti dari frasa wali wadat. Wadat adalah cara hidup membujang tanpa menikah. Apakah maksudnya kalau tidak bisa menangkap kijang jadian itu, Sunan Bonang akan menjalani wadat? Wallahu alam. Segera menerjang Sunan Bonang dengan sambil mencipta nasi, 3 kepal sudah cukup sebagai alat melempar. Segera Sunan Bonang masuk ke arena perburuan kijang jadian. Sambil mencipta nasi, 3 kepal sudah cukup sebagai alat untuk melempar. Dalam gatra akhir disebutkan kata durma, artinya singa sebangsa macan. Jadi diambil kata singo yang artinya siapa yang, jadi maksudnya sebagai alat yang dipakai untuk melempar. Dalam bahasa Jawa seringkali dipakai metode seperti itu. Hal ini sebagai isyarat bahwa pada bait berikutnya sudah masuk ke pupu durma, salah satu jenis tembang macopat. Dan berakhirlah pembahasan untuk video kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan lainnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.
Kajian berkata, segera menyerang Sunan Bonang menerjang hutan sepi. Sunan Bonang segera turun ke arena perburuan, menerjang hutan sepi, menerobos semak belukar, mengejar si Kijang. Tersebutlah sudah bertemu yang sedang berlaku seperti Kijang, berlari, dilempar segera dengan nasi kepalan terkena punggungnya. Tak lama kemudian bertemulah dengan buruannya. Syekh Malaya yang sedang berlaku seperti Kijang segera dilempar dengan kepala nasi, satu kali terkena bagian punggungnya. Menjadi melayang larinya sang Syekh Malaya. Aber artinya tidak stabil larinya, goyang keseimbangannya. Begitu terkena lemparan bagian punggungnya, Syekh Malaya yang sedang berlaku seperti Kijang menjadi aber larinya. Tampak mulai goyang seakan mau jatuh. Segera diulang kedua kali, terkena lambungnya, terduduk sang Syekh Malaya. Pada lemparan kedua si Kijang jadian tak kuat lagi berdiri. Depro artinya terduduk karena kepayahan, tak sanggup lagi berdiri. Diulang kali ketiga lemparannya, sang Syekh Malaya tersadar, segera memeluk kaki. Pada lemparan ketiga, Syekh Malaya tersadar, ingatannya kembali normal, segera mendekati kepada Kanjeng Sunan Bonang dan memeluk kakinya. Sungguh terpaku menyembah mencium kaki sang Sunan. Syekh Malaya terpaku menyembah, memeluk kaki sang Sunan, tak mampu berkata-kata, hanya menunggu perintah berikutnya. Berkata sang guru, hai bocah, ketahuilah sifat petunjuk Allah, engkau naik hajilah ke Mekah, itulah jalan yang suci. Setelah kuat menjalani berbagai cobaan dan ujian dari sang guru, Syekh Malaya diberi tugas terakhir, yakni naik haji ke Mekah. Itulah cara mencapai petunjuk yang terang seterang-terangnya. Ambillah air yang disebut air Zam-Zam di dekat Ka'bah untuk mendapat barokah dari Kanjeng Nabi Rasul. Syekh Malaya disuruh untuk mengambil air yang disebut air Zam-Zam, yakni air yang keluar dari sumur Zam-Zam di dekat Ka'bah, agar Syekh Malaya mendapat barokah dari Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan utusan Allah. Sang Syekh Malaya berbakti, mencium kaki dan segera berangkat. Sang Syekh Malaya berpamitan, mencium kaki dan segera berangkat. Baginya, perintah sang guru harus segera dilakukan. Tak perlu menunda-nunda lagi. Tak perlu berpikir bagaimana sampai ke sana. Yang harus dilakukan hanyalah terus berjalan. Sang Sunan sudah berlalu, kembali ke pesantrennya di Dukuh Bonang yang sepi, berpisah dengan Syekh Malaya. Al-Kisah diceritakan perjalanan Syekh Malaya yang hendak naik haji ke Mekah. Perjalanannya mengambil jalan pintas. Diceritakan bahwa perjalanan Syekh Malaya yang akan berangkat ke Mekah mengambil jalan yang tidak bisa dilalui oleh orang lain, yakni dengan mengambil jalan pintas. Frasa murang margi biasa untuk menyebut orang yang menyimpang dari jalan yang benar, sering dipakai sebagai konotasi dari orang yang berbuat jahat. Secara harfiah, frasa murang margi artinya mengambil jalan yang tidak biasa dilalui oleh kebanyakan orang. Dalam perjalanannya, Syekh Malaya masih akan bertemu dengan banyak halangan dan ujian baru. Juga akan bertemu dengan hal-hal yang menambah wawasannya dan mengasah kemampuannya, serta mempertajam akal pikirannya. Sang guru Sunan Bonang benar-benar mengajarkan dengan tekun dan penuh pertimbangan. Dia bawa Syekh Malaya menapak satu demi satu batu ujian untuk semakin naik ke tangga berikutnya. Dia memberi kesan bahwa ini adalah ujian terakhirnya, dan ini membuat sang murid bersemangat. Namun ternyata setiap selesai satu ujian, ujian baru telah disiapkan. Pada kajian selanjutnya, kita akan melihat ujian-ujian dalam hidup Syekh Malaya satu demi satu. Nantikan kajian selanjutnya. Dan berakhir kajian Suluk Syekh Malaya, Celoteh 3 Burung, Pupuh 3 bait 6-11 Durma. Kajian berkata, ada 3 burung sedang berbincang akrab. Syekh Malaya mendengarkan.
Dalam perjalanan ke Mekah, belum jauh Syekh Malaya berjalan, masih di tanah Jawa, Syekh Malaya melihat ada 3 burung sedang berbicara akrab. Syekh Malaya mendengarkan pembicaraan 3 burung itu. Apakah Syekh Malaya bisa bahasa binatang? Wallahu alam. Mungkin cerita ini kiasan atau simbolik, karena yang terpenting sebenarnya adalah pesan yang disampaikan dalam pembicaraan ketiga burung itu. Ketiga burung itu adalah perkutut, burung puyuh atau gemak, dan burung pelatuk bawang. Ketiganya adalah nama-nama salah satu burung itu, yakni si gemak bertanya kepada si perkutut, "Bagaimana ragamu kelak? Apakah akan dibawa pulang ke akhirat?" Menjawab perkutut, "Akan dibawa sekaligus kalau ditinggal terhinakan. Di dunia sudah menemani dalam sakit dan senang, kalau ditinggal pulang ke akhirat menyia-nyiakan. Sudah menyempurnakan tak ikut bangkit." Perkutut mengatakan akan membawa serta raganya kelak kalau mati. Kalau tak dibawa, kasihan kepada raganya akan terhinakan. Padahal sudah menemani dalam susah dan senang, sakit dan nyaman. Kalau ditinggal, namanya menghinakan. Raga sudah ikut menyempurnakan hidupnya, kau tidak ikut mencapai kemuliaan. Selanjutnya, perkutut menjabarkan cara agar raganya ikut terbawa kelak kalau mati. "Akan begini siasatku kelak. Aku beri aroma wangi yang bersih, lalu aku sikat, lalu ku bakar dalam api. Aku bulatkan sesudah menjadi sebutir merica, lalu aku telan pasti suci." Perkutut lalu menguraikan siasat bagaimana membawa raganya kelak kalau mati. Pertama, akan diberi aroma wangi agar terkesan bersih dari kejorokan. Kemudian akan disikat untuk menghilangkan kotorannya. Sesudah itu akan dibakar dalam api. Sisa yang tidak terbakar akan digelintir-gelintir membentuk bulatan sebesar merica. Jika sudah jadi, akan ditelan. Dengan begitu raganya akan ikut dia mati. Pertanyaannya, apakah itu bisa dilakukan olehnya yang sudah mati? Bisa saja, karena bagi orang yang sudah mencapai tingkatan sempurna dalam hidup, dia bisa melakukan hal itu. Disebut wadah masuk ke dalam keris. Itulah yang dinamakan warongko mancing curiko. Wadah masuk ke dalam kerisnya. Peribasan lain yang sering digunakan adalah kodok gemuli lenge, katak menutupi lubang tempat tinggalnya. Sang gemak menjawab, "Iya, kalau keduanya sekaligus, halu membawa kasar. Bertambah-tambah kerepotan, memikirkan yang kasar, yang halus belum pasti selamat." Sang gemak menjawab, "Kalaupun itu bisa dilakukan keduanya mati sekaligus, apakah tidak malah merepotkan? Itu artinya kan, tubuh yang halus membawa tubuh besar. Apa tidak semakin bertambah kerepotannya? Kelak, karena diri selalu memikirkan tubuh kasarnya, padahal tubuh yang halus belum tentu selamat." Sang gemak menjawab, "Sempurnanya berpulang ketika tidak memikirkan si kasar yang merepotkan." Menurut burung gemak, sempurnanya orang berpulang menghadap ilahi itu, ya kalau diri tidak direpotkan dengan terus memikirkan tubuh kasarnya. Jadi, biarkan tubuh kasar kembali ke tanah. Berkata pelatuk bawang, "Sama-sama benar semua, sebenar kalian, karena sudah sama-sama menjadi kuatnya tekad di hati." Berkata si pelatuk bawang, "Kalian sama-sama benar semuanya, sebenar-benarnya menurut kalian masing-masing, karena sudah sama-sama menjadi keyakinan kuat di dalam hati bahwa ada 2 cara meninggalkan dunia ini. Yang satu membawa raganya, yang satu meninggalkannya. Keduanya benar sepanjang kalian sudah benar-benar meyakininya dalam hati. Tuhan yang Maha Suci tidak menyuruh atau mencegah engkau dari salah satunya terhadap 2 macam cara mati tadi. Tuhan tidak menyuruh dan juga tidak mencegah sekehendak mereka berdua. Kalau mampu mati dengan pembawa raga, ya silakan. Sudah sama-sama diberi oleh yang menguasai jagat, melihat terang dunia, sama-sama diberi kuasa untuk menolak dan memilih. Semua
sudah diberi banyak cara oleh Tuhan yang menguasai jagat, sudah diberi kebebasan melihat terangnya dunia. Kajian Suluk Syekh Malaya, pelajaran dari si Pelatuk Bawang, Pupuh 3, bait 19-23, Durma, Suluk Syekh Malaya, kajian perkata. Siapapun tukang emas sungguh bisa membuat swasa yang baik. Setiap tukang emas bisa membuat swasa yang baik. Mereka sudah ahli dalam mencampur dan menakar komposisi, serta memproses dengan baik, sehingga menghasilkan swasa yang berkualitas, yakni bersih dan bersinar seperti emas, atau dalam serat Wulanggreh disebut swasa mulia. Beda dengan orang kebanyakan yang tidak ahli, mereka tidak bisa menghasilkan swasa yang baik, bisa-bisa malah swasa yang dihasilkan rendah kualitasnya, dan disebut dalam serat Wulanggreh dengan istilah swasa bubul, yakni swasa yang berkerak dan tidak bersinar layaknya emas. Kalau yang bijaksana bisa memisahkan swasa agar kembali pada asal mulanya emas dan tembaga. Kalau tukang emas yang bijaksana bisa memisahkan swasa agar pulih kembali menjadi bahan-bahan penyusunannya, yakni emas dan tembaga. Tukang emas yang bisa melakukan ini pastilah tukang emas yang sudah sangat mahir dan menguasai ilmu metalurgi dengan baik. Tidak bisa tukang emas sembarangan memisahkan kalau bukan manusia unggul yang melebihi sesama. Tidak bisa sembarang tukang emas memisahkan keduanya. Perumpamaan tersebut berlaku bagi manusia. Swasa yang dimaksud adalah perumpamaan dari insan kamil, yakni pencapaian sempurna dari manusia. Seorang manusia unggul yang melebihi sesama ibaratnya adalah tukang emas yang bijaksana tadi, bisa memisahkan dan mengumpulkan, tidak samar pada mati dan hidup, kencang pikirannya, selamat dunia akhirat. Manusia yang unggul tadi bisa memisahkan antara diri halus dan diri kasar. Barang siapa bisa memisahkan dan mengumpulkan antara urusan raga dan jiwa, diri halus dan diri kasar, takkan samar dalam urusan mati dan hidup. Lurus dan kencang jalan pikirannya, selamat dunia sampai akhirat. Kata ganteng artinya lurus dan kencang, seperti lurus dan kencangnya tali busur. Yang pikirannya ganteng, dia tidak akan ragu-ragu atau samar dalam urusan dunia dan akhirat, sehingga hidupnya akan selamat. Ayo sama-sama rasakan yang sungguh-sungguh terasa salah dan benarnya perkataanku. Kata si Pelatuk Bawang, kalian berdua rasakan dengan sungguh-sungguh apa yang kukatakan tadi. Pikirkan dengan pikiran yang matang, benar dan salahnya perkataanku tadi. Berkutut dan Gemak Tepekur, mereka berdua bersikap hormat, tidak bisa menjawab, mendapat anugerah, hendak mengetahui kami. Berkutut dan Gemak diam terpekur. Sikapnya menjadi sangat hormat kepada Pelatuk Bawang karena kalah argumentasi. Mereka tidak bisa membantah, bahkan segera ingin tahu perihal apa yang dikatakan si Pelatuk Bawang. Keduanya berkata, serasa mendapat anugerah. Kalau boleh, kami hendak mengetahuinya. Sang Pelatuk Bawang pelan menjawab, janji engkau selalu menurut kepadaku, apapun yang bisa dilakukan. Pelatuk Bawang bersedia memberitahu caranya agar mencapai derajat insan kamil, yakni orang yang bisa mencampur dan memisahkan antara yang halus dan kasar tadi. Asalkan kedua burung itu bersedia menurut apa yang dikatakan oleh si Pelatuk Bawang, mereka akan diajarkan apa yang mereka bisa lakukan sesuai kemampuan masing-masing. Musnah burung yang tiga itu semua. Sang Syekh Malaya memikirkan burung itu. Setelah berbincang tiga burung itu musnah, Syekh Malaya selalu terngiang apa yang mereka perbincangkan. Dalam benaknya selalu memikirkan apa yang dikatakan para burung itu. Kok mempunyai pencerahan seperti demikian, sedang aku ini manusia tidak mempunyai harga diri. Apakah lebih baik si burung tadi daripada aku? Syekh Malaya tak habis pikir. Kok burung saja mempunyai pencerahan sedemikian tinggi, sedang dirinya manusia malah tidak punya harga diri seperti burung itu. Apakah lebih baik si burung itu daripada dirinya? Lanjut dia berjalan. Sang Syekh Malaya menempuh perjalanan dan prihatin.
Sang Semalaya melanjutkan perjalanan dengan prihatin. Dia mendapat pelajaran dari percakapan 3 ekor burung. Pendengar, jangan terkecoh kalau itu burung betulan. Boleh jadi ini isyarat sesuatu yang sengaja disamarkan oleh penulis kitab suluk ini. Pembahasan kajian Suluk Semalaya bertemu Nabi Khidir. Buku 3, bait 24-29, Durma, Suluk Semalaya. Kajian berkata, menerabas hutan, naik gunung, turun jurang, menyisir tebing-tebing, jurang pun diterabas. Perjalanan Semalaya yang melalui jalan pintas membuatnya harus menempuh rintangan. Menerabas hutan, naik gunung, turun jurang, menyisir tebing-tebing yang curam, dan menerabas jurang yang dalam. Tak ada bahaya diperhitungkan. Sudah sampai di pinggir pantai, bingung hatinya karena kerepotan jalannya. Dalam perjalanan Semalaya tak menghitung bahaya menghadang, semua diterjang, sehingga sampailah dia pada sebuah pantai. Sangat bingung hatinya karena tidak bisa melanjutkan perjalanan. Memang pelabuhan Lau sangat jauhnya, melangut tanpa tepi. Pangkalan adalah tempat memuat barang atau bersandar kapal, atau sekarang disebut sebagai pelabuhan. Pelabuhan laut sangat jauh dari tempat itu, dan lautnya sangat luas seolah tanpa tepi. Pandangannya melangut, sepi tanpa ada orang lain di situ. Hanya tepekur saja di pinggir samudra. Semalaya hanya bisa duduk tepekur karena tidak ada yang bisa dikerjakan lagi. Sedangkan keinginan untuk menyeberang samudra begitu kuat untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Ada seseorang yang diceritakan Sang Marbudengrat mendekati sang penderita. Ada seseorang yang mendekatinya. Dia adalah Sang Marbudengrat, yakni orang yang luhur budi di jagat raya ini. Banyak ilmunya, pandangannya tajam atau waskito dan bijaksana, serta mempunyai pengalaman hidup yang panjang. Tidak mendapat petunjuk, tak mengetahui dalam perjalanan. Semalaya hendak mengetahui petunjuk juga tanpa arah. Semalaya tidak mendapat petunjuk cara menempuh perjalanan ini. Setelah dia mentok di tepi pantai, seperti ketika dia hendak mencari petunjuk akhir atau iman hidayat yang seterangnya, dia juga tak tahu arah. Yang Maha Suci tersembunyi sangat dalam, mustahil bertemu kalau bukan karena anugerah sebenar-benarnya. Rahasia tentang Tuhan atau petunjuk kepercayaan kepadanya yang membuat segala keraguan hilang adalah sesuatu yang sangat sulit dicapai. Tuhan begitu tersembunyi, mustahil ditemukan dengan mudah oleh orang kebanyakan. Jika bukan karena anugerah yang sebenar-benarnya darinya, takkan mampu manusia mendapatkan. Dikisahkan tadi, Sang Semalaya di tepi samudra sudah ditemui seseorang yang berpenampilan seperti orang jalan-jalan, sebutannya Nabi Khidir. Tanpa basa-basi, berkata Nabi Khidir. Tanpa basa-basi sebelumnya, Nabi Khidir langsung bertanya kepada Semalaya seolah sudah tahu bahwa Semalaya sedang mengalami kerepotan. Nabi Khidir adalah seorang Nabiullah yang hidup sejak Nabi Musa. Keadaan Nabi Musa alaihissalam pernah berguru. Nabi Khidir dalam berbagai cerita sufi dipercaya hidup sampai hari kiamat dan senantiasa menemui para pencari jalan menuju Tuhan. Semalaya, apa yang menjadi kehendakmu sampai di sini ini? Bertanya Nabi Khidir. Mengapa engkau sampai di sini? Apa yang kau inginkan sehingga berusaha payah sampai ke tempat yang sepi? Apa yang diinginkan? Karena di sini mustahil ada apapun. Tidak ada pakaian indah, tidak ada segala makanan, semuanya serba-serbi. Di tempat ini tidak ada apa-apa yang banyak diinginkan orang. Tak ada pakaian indah, tak ada segala makanan. Yang ada hanya segalanya sepi yang sangat. Kalau ada daun kering melayang jatuh di depanku, itulah yang aku makan. Kalau tidak ada, tidak makan. Dan semua serba jauh dari kenikmatan dunia yang dicari orang. Kalau ada daun kering melayang di hadapanku, itulah yang ku makan. Kalau tidak ada, aku tidak makan. Memikirkan dalam hati ketika mendengar Sang Semalaya kalau sang pertapa itu pintar. Seketika Sang Semalaya sudah tanggap dalam hatinya begitu mendengar penuturan pertapa yang baru ditemunya itu. Kalau sang pertapa itu
adalah orang yang pintar. Arti kata sidik dalam bahasa Jawa adalah tajam penglihatan atau sangat pintar sehingga mampu membaca tanda-tanda yang samar sekalipun. Seperti ketika dia melihat Syekh Malaya tanpa kebingungan di pinggir pantai. Dia sudah tahu bahwa Syekh Malaya mencari sesuatu yang sangat didambakannya. Syekh Malaya merasa mendapat secercah harapan. Kajian Suluk Syekh Malaya, Pesan Sang Khidir, Buku 3, bait 30-38, Durma, Suluk Syekh Malaya. Kajian berkata, Sang Luhur Budi berkata kepada yang datang, cucu di sini ini banyak mara bahaya. Marbudengrat, Sang Luhur Budi di seluruh jagat, adalah julukan dari Nabi Khidir yang dipercaya oleh kalangan kaum sufi sebagai pendamping dan penolong bagi orang-orang yang menempuh jalan tarikat, yakni jalan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan tirakat, seperti halnya para wali di tanah Jawa. Sang Marbudengrat mengatakan kepada Syekh Malaya bahwa tempat ini atau perjalanan tarikat ini penuh dengan mara bahaya. Tidak sembarangan orang bisa menempuh jalan ini dan sampai ke tempat ini. Kisah ini sekaligus menegaskan kalau tirakat yang ditempuh oleh Syekh Malaya sudah demikian lanjut sehingga Sang Marbudengrat berkenan menemui. Kalau tidak bertaruh nyawa, mustahil sampai di sini. Kalau tidak dengan bertaruh nyawa, mustahil sampai sejauh ini perjalananmu. Karena di sini semua serba sepi. Sepi di sini sebagai simbol sepi dari segala kenikmatan dunia. Kalau pada kajian lalu, kata sepi atau mamring ini digambarkan sebagai tidak ada pakaian, yakni tidak ada kedudukan atau posisi yang terpandang, tidak ada makanan. Artinya segala kenikmatan di dunia tidak akan ditemui di jalan ini. Dan dikatakan bahwa makanannya hanyalah daun kering yang jatuh di hadapannya sebagai lambang qanaah yang luar biasa. Mengandalkan dengan paksa angan-angan, tidak sayang kalau mati. Perkataanku benar, di sini mustahil adanya. Sang Marbudengrat mengatakan meski sudah sejauh ini, sudah berjalan jauh, tempat yang hendak kau tuju masih jauh lagi. Hanya mengandalkan angan-angan dan kemampuanmu dan kenekatanmu yang tidak sayang pada nyawa itu tidak akan tercapai. Kebingungan dalam hati sang penderita, jawabnya, saya serahkan kepada sang guru. Bingung, Syekh Malaya mendengarkan panutan Sang Marbudengrat. Dalam hati sudah mentok segala upaya yang bisa dilakukan, yang bisa hanya pasrah kepada petunjuk Sang Marbudengrat. Maka dia serahkan segalanya kepada sang guru abadi itu. Menjadi pelan perkataan sang Syekh Malaya, hamba meminta belas kasih. Syekh Malaya berkata pelan sebagai tanda kepasrahan, apakah benar engkau juga hendak mengetahui petunjuk suci sempurnanya dunia, seterangnya yang sejati? Nabi Khidir menjawab, apakah engkau hendak mencari petunjuk sempurna yang seterang-terangnya? Menjalani petunjuk gurumu, Sunan Bonang sang guru yang menunjukkan padamu agar ke negeri Mekah, apa naik haji, sehingga sulit menjalani hidup? Sang Marbudengrat kembali bertanya kepada Syekh Malaya untuk menegaskan kembali tekadnya. Apakah engkau hendak menjalani petunjuk gurumu Sunan Bonang yang menyuruh agar engkau ke Mekah supaya naik haji sebagai awal dari pertapaanmu yang sulit ini? Jangan berpergian kalau engkau belum mengetahui jalannya. Jangan memakai pakaian juga kalau belum mengetahui warnanya pakaian. Janganlah engkau berpergian kalau belum mengetahui jalannya. Jangan engkau berpakaian kalau belum mengetahui warna dan bentuk pakaiannya. Dan engkau jangan makan kalau belum mengetahui rasanya yang dimakan. Dan janganlah engkau makan kalau belum mengetahui rasa makanan yang akan engkau makan. Karena melihat, bertanya, meniru dengan sesama manusia menjadi tahu dan melaksanakan. Demikian dalam kehidupan. Karena melihat, bertanya,
meniru pada sesama manusia, dan menjadi bergerak untuk melaksanakan sesuatu itu adalah kebiasaan orang yang hidup. Maksudnya adalah jangan meninggalkan kebiasaan melihat, bertanya, dan meniru yang sudah berlaku pada orang-orang yang hendak mencari pengetahuan. Mencari-cari jalan sendiri akan berakibat salah jalan atau sesat. Oleh karena itu, setiap pencari jalan harus mempunyai guru yang menunjukkan. Ada orang bodoh dari gunung hendak membeli emas, pada tukang emas diberikan. Perumpamaan orang yang bertindak dengan keyakinan dan angan-angannya sendiri adalah seperti seorang bodoh dari gunung yang hendak membeli emas pada tukang emas. Karena kuning dikatakan sebagai emas mulia, padahal itu kuningan. Mentang-mentang kuning, kemudian si tukang emas mengatakan bahwa sesuatu itu adalah emas, padahal itu adalah kuningan, dan si bodoh tadi mempercayainya saja. Seperti itu perumpamaan kalau belum mengetahui tempatnya yang disembah. Demikian juga bagi manusia, kalau belum mengetahui tempatnya yang disembah, maka akan mudah baginya tersesat. Syekh Malaya ketika mendengarkan Tepekur menghormat karena sang pendeta sangat pintar. Syekh Malaya duduk Tepekur mendengarkan sabda sang Marbudengrat, merasa bahwa dirinya belum seberapa pengetahuannya dan mengagumi kepintaran sang guru. Sambil bersila berkata, "Terima kasih benar Paduka, saya serahkan pada sang guru. Hamba juga tidak mengetahui kemana harus berguru diri ini." Dengan duduk menghormat, Syekh Malaya mengaturkan terima kasih serta berkata, "Saya serahkan pada sang guru diri hamba ini, karena hamba tak tahu hendak berguru kemana lagi. Hamba mohon agar diberi bimbingan." Ibarat hewan di hutan, tak terlihat seperti orang yang awas mengerti tentang badan yang suci. Ibarat hewan di tengah hutan, hamba tak terlihat seperti seorang yang telah mengetahui apa yang membuat diri ini suci. Sangat muda dan bodoh, dicacat di seluruh jagat, dihinakan di bumi. Hamba sangatlah muda dan bodoh, serta dicacat oleh seluruh jagat, dihinakan orang sebumi. Ibarat keris, saya tanpa wadah, pemikiran tanpa perkataan. Ibarat keris tanpa wadah, pemikiran tanpa kata. Kata sang Syekh Malaya menghibah-hibah kasih sang guru abadi. Keris atau curiga adalah senjata tradisional Jawa yang selalu disertai dengan warangka atau wadahnya. Kadang sebuah warangka dibuat sedemikian indahnya sehingga nilainya hampir menyamai bilah kerisnya. Maka keris tanpa warangka seakan tidak lengkap dan sempurna. Demikian juga wacana yang tanpa perkataan akan sia-sia sebagai angan-angan kosong. Tersebutlah berkata manis Kanjeng Nabi Khidir. Tersebutlah berkata manis Kanjeng Nabi Khidir menanggapi permintaan Syekh Malaya. Kata ngandika manis artinya berkata dengan penuh kelembutan dan berisi kalimat yang menyenangkan. Selain itu, kata manis dalam gatra terakhir ini juga menjadi isyarat akan masuk ke pupuh dan danggulo pada bait selanjutnya. Apa yang dikatakan oleh sang luhur budi? Nantikan dalam kajian berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.